semuanya, kembali lagi di podcast Cerita Mahasiswa. Ini adalah segmen terbaru yaitu konsultasi, di mana di segmen konsultasi ini akan ada orang-orang yang akan berkonsultasi dengan saya dalam ruang lingkup dunia kampus. Bisa dari skripsi, dari pentingnya organisasi, dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, silakan dengar podcast Cerita Mahasiswa segmen konsultasi. Dari saya ada step-stepnya dalam penentuan judul. Banyak yang bingung, judul saya kuali, judul saya kuanti. Banyak sekali yang berbicara seperti itu. Tapi sebenarnya penentuan judul itu tidak berorientasi pada kuanti dan kuali. Seperti apa yang dikatakan Kak saya adalah penentuan judul berorientasi yang pertama kali terhadap fenomena atau masalah. Mungkin saya bisa kasih sedikit share screen ya mengenai penentuan judul ya. Nah nih, ternyata hang teman-teman. Udah muncul belum? Udah bang. Nah, udah muncul ya. Bagi teman-teman mungkin bisa diaktifin videonya dong, biar kita bisa ngelihat wajahnya yang ganteng-ganteng, wajahnya yang cantik-cantik. Oke ya. Nah, saya mulai dari temukan fenomena atau masalah. Nah, di sini poin pertama, temukan fenomena atau masalah. Jadi di sekitar kalian, bukan di sekitar kalian juga, tapi di ruang lingkup prodi kalian, itu kira-kira masalah apa sih yang lagi tren? Kira-kira ada terdapat permasalahan apa di sekitar kalian? Seperti pendidikan tadi sudah disampaikan dengan Ramlah bahwa COVID ini yang lagi tren yang sangat berdampak di dunia pendidikan ya. Terus dari saya tadi memunculkan sistem yang baru begitu ya dari teknik informatikanya, di sistem informasinya. Nah, memang pada saat sekarang sih fenomena yang paling lazim dampak dari COVID ya, banyak sekali yang menentukan COVID. COVID itu berdampak terhadap ekonomi dan segala sektor lah, istilahnya seperti itu. Dari psikologi juga, dari finansial juga. Jadi semua dia berdampak. Tapi temukanlah, saya sarankan jangan sampai ada perbedaan penelitian itu hanya di lokasi dan responden untuk kuantitatif. Ya, misalnya di mana perbedaanmu? Perbedaan penelitian saya kan di lokasi saya Pak, di Jawa Tengah, sedangkan penelitian sebelumnya di Jakarta. Jangan. Itu sangat awam dan umum banget ya. Tentukan bagaimana cara mendapatkan perbedaan penelitian, nanti akan saya jelaskan di poin nomor 2. Bagaimana misalnya Kak, kita sulit banget menentukan masalah ya. Sebenarnya masalah itu ada, cuman mungkin kita kurang jeli dan kurang detail ya untuk menemukan masalah itu. Bagaimana jika nggak ada masalahnya Kak, atau di seputaran kita sulit saya menemukan masalah, apa ya kira-kira masalah yang saya mau masukin atau angkat. Nah, salah satu opsi keduanya adalah teori. Tentukan teori yang mau dipakai. Saya ambil contoh mungkin dari sistem informasi atau teknik informasi, sistem penerimaan teknologi. Nah, saya ambil contoh nih, sistem penerimaan teknologi itu bisa dipakai, segala aspek, bukan dari sistem informasi aja. Bahkan di pendidikan pun bisa dipakai. Ada teori namanya teori TAM, teknologi acceptance model, atau teori TRA, atau teori human behavior, perilaku manusia. Nah, itu misalkan angkat dari sana. Contohnya dari dunia pendidikan, bagaimana murid-murid SD bisa menerima tentang teknologi Google Classroom atau atau Zoom misalkan dalam pembelajaran. Nah, kok ada coretan ya? Nah, bagaimana cara menentukan itu? Kalau misalkan dari segi SDM misalkan atau ekonomi, apa yang dilakukan marketing? Kak, saya kayaknya bagusan bauran pemasaran Pak, Kak, atau saya kayaknya melihat banyak komplain di salah satu supermarket, saya mau pakai kepuasan konsumen kah, gitu, misalkan gitu. Itu cara menentukan fenomena masalah dari teori, ya.
cara menentukan masalah atau fenomena dari teori. Salah satu contohnya juga misalkan dari prodi politik atau prodi administrasi publik atau administrasi negara. Ini lagi hot nih kan, mengenai tentang undang-undang ombudsman ombudsman law itu ya. Nah, itu bisa diangkat. Jangan lihat implementasinya, tapi lihat kontroversinya. Uh, uh, di balik dari otomatis ada aspek politiknya, aspek hukumnya, ada aspek administrasinya di sana. Itu bisa dilihat. Teorinya yang mau dipakai terserah teori apa. Misalkan teori perumasan kebijakan, teori kalau dari SDM tadi saya bilang bauran pemasaran, marketing bauran pemasaran, atau dari keuangan harga saham misalkan, itu baru diaplikasikan ke lokasi penelitian. Jadi kita berangkat dari teori untuk ke lokasi menemukan fenomenanya di lokasi penelitian seperti itu. Nah, jika nggak bingung juga yang nomor 2, Kak saya nggak tahu nih fenomenanya apa, masalahnya apa. Terus nomor 2, saya juga nggak tahu teori apa yang saya mau pakai, saya bingung gitu kan. Nah, yang ketiga adalah rajin-rajin baca skripsi kakak tingkat. Susah Kak, soalnya COVID nih nggak dikasih ke kampus, misalkan seperti itu. Skripsi bisa dicari juga melalui online ya, bukan harus ke kampus saja. Jadi walaupun tidak ada kakak tingkat, mungkin bisa cari sesuai dengan jurusan, sesuai dengan prodinya masing-masing. Nah, jika sulit Pak, Kak, di online tuh kadang-kadang bab 4, bab 3-nya, bab 4, bab 5-nya di lock misalkan gitu. Nggak bisa di-download. Cara terakhir jika kalian sudah mentok adalah poin nomor 4. Baca jurnal atau artikel. Ini yang sangat menentukan. Karena jurnal atau artikel itu 90% asalnya skripsi. Kenapa saya bilang 90% asalnya skripsi? Karena jurnal dan artikel itu kebanyakan up to date. Sedangkan skripsi, kalau kalian download skripsi luar negeri, baru up to date. Tapi kalau skripsi Indonesia, rata-rata memang perputarannya di sana-sana aja. Nggak istilahnya bukan saya bilang nggak berkembang, tapi variabel teori yang dipakai itu muter di situ-situ aja, tidak ada menemukan variabel baru ataupun teori baru. Tapi kalau di luar negeri, jurnal internasional atau artikel internasional itu banyak sekali mempunyai teori-teori yang memang baru, yang belum pernah dipakai, yang belum pernah diuji, yang belum pernah dihubungkan secara konstan. Nah, itu sudah merupakan satu kebaruan. Di situ merupakan satu kebaruan atau perbedaan penelitian ya. Nah, sekarang pasti akan bertanya ya, gimana cara cari jurnal Kak? Gimana cara bisa menentukan jurnal internasional atau jurnal lokal supaya saya bisa baca-baca sesuai dengan jurusan saya. Nah, saya kasih contoh. Sudah kelihatan ya? Sudah Kak. Oke. Cara-cara mencari jurnal yang paling awam ya, saya nggak pernah banyak sumber sebenarnya, saya cuma punya 2 sumber saja jurnal. Jadi supaya tidak melebar ya, supaya tidak bingung teman-teman di sini cara mencari jurnal artikel, saya kasih contoh 2, cukup 2 saja, nggak perlu banyak-banyak, cukup 2. Jadi yang pertama adalah Scholar ya. Ya, nah di sini kan ada Scholar ya. Nah di sini tinggal kalian ketik kira-kira, saya kasih contoh ya, jurusannya apa? Mungkin salah satu teman di sini ada yang masih kesulitan mengenai jurnal, mungkin bisa kasih saya skupnya atau kasih saya prodinya, saya bantu cari contoh judul 1. Saya Kak, tentang ekonomi pembangunan Kak. Ekonomi pembangunan ya.
Ekonomi pembangunan itu konsentrasinya apa? Publik. Publik ya. Berarti dia bisa masuk Iya. kemana aja ya? Iya Kak, ekonomi publik. Bisa kasih saya salah satu contoh variabel? Ekonomi publik ya. Lebih kemana, mengarah kemana deh ekonomi publik? Kebijakan pemerintah gitu Kak. Kebijakan pemerintah, oke. Kalau misalkan kebijakan pemerintah, Imam sendiri maunya kuanti apa kuali? Maunya rencana ambil kuali. Kuali, oke. Kalau dari kebijakan publik, saya kasih tahu, kebijakan publik itu kan otomatis ada kebijakannya. Jadi harus tahu dulu. Biasanya kalau kebijakan itu yang dicek apanya? Tahu nggak? Jadi Ini kalau lebih ke dampak Kak. Misalnya kebijakan pemerintah ini terus dampaknya terhadap perekonomian itu gimana gitu dia Kak. Tapi belum nemu judul ini. Oke. Kalau misalkan kebijakan itu ada 3 ya, saya kasih tahu. Yang pertama adalah implementasinya. Jadi proses dia implementasi dari proses kebijakan, perumusan masalah dan segala macam. Terus yang kedua adalah efektivitasnya. Jadi kebijakan itu efektif apa tidak, efisien dan efektif apa tidak. Terus yang ketiga adalah dampaknya. Ingat, dampak ini berarti berorientasi pada proses atau setelah kebijakan itu dijalankan. Jangan sampai nanti imam mengangkat kebijakan yang baru 3 bulan atau 6 bulan, ya berarti itu imam mengambil judul yang salah. Karena kalau melihat dampak, otomatis kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun baru bisa melihat dampaknya seperti apa. Ya. Nah, dampak kebijakan. Kita cukup kasih dampak kebijakan gitu aja, ya. Nah, pada saat klik, nah di sini ada banyak sekali dampak kebijakan. Apa yang mau diambil? Dampak kebijakan makroekonomi, dampak kebijakan harga pangan, dampak kebijakan pajak ekspor, dampak kebijakan fiskal, bea keluar, e-money. Jadi ada banyak sekali dampak kebijakan di sini ya. Jadi bisa dilihat. Nah, seperti apa yang dibilang Ramla sama Yesaya tadi, bahwa minimal pakai yang 2005 ke atas. Kalau saya biasanya sih menggunakan 2005 ke atas. Jadi misalkan saya klik sejak 2016 ke atas ya. Nah, di sini sudah ada analisis daya saing susu segar dalam negeri pasca krisis ekonomi dan dampak kebijakan pemerintah terhadap usaha peternakan sapi perah di Indonesia. Nah, sampai contoh satu ini aja. Ini objeknya diganti. Dampak kebijakan pemerintah terhadap usaha apa? Usaha perikanan, misalkan. Atau analisis daya saing, ini kan susu segar dalam negeri pasca krisis ekonomi. Daya saing selain susu segar apa? Mungkin apa ya? Kulit, misalkan. Kulit sapi. Terhadap usaha peternakan sapi, misalkan seperti itu. Jadi, bisa ngambil dari sini ide-idenya. Saya ambil contoh lagi. Nah, ini dampak, sini ada dampak kebijakan, mana tadi dia? Nah, dampak kebijakan proteksi terhadap ekonomi beras di Indonesia. Mungkin bisa diambil, mungkin persepsinya dampak kebijakan impor beras yang kemarin kontroversi kan di tengah pandemi COVID ini, atau dampak kebijakan ketahanan pangan selama pandemi COVID. Jadi ada banyak ide yang muncul. Kalau misalkan kita buat scholar ini, kita ambil di scholar ini. Nah, cara menentukannya adalah tinggal dilihat di sebelah kanan ini. Kalau dia ada PDF, itu berarti bisa di-download. Tinggal diklik, klik, klik, klik. Itu bisa di-download. Ya. Kalau dia yang ini nggak ada PDF-nya, itu artinya tidak bisa di-download. Ya. Oke. Cukup jelas ya. Ada mau contoh lain lagi? Marketing manajemen. Ada Kak. Marketing manajemen ya? Ya. Oke. Kalau marketing manajemen kan dia berorientasi kepada apa? Penjualan ya, pemasaran di sana. Otomatis dia
biasanya endingnya ya, biasanya apa? Loyalitas konsumen, misalkan dia niat pembelian atau niat membeli kembali, atau kualitas pelayanan, kualitas produk. Nah, itu kan berputar di marketing manajemen biasanya seperti itu. Tinggal diketik aja maunya apa, kualitas pelayanan atau kepuasan konsumen. Nah, ini sudah dapat ini. Citra merek, mutu layanan, kepuasan konsumen, dampaknya terhadap loyalitas konsumen. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel langsung di sana dapat. Tinggal diputar-putar aja. Kak, saya nggak nemuin perbedaan penelitian. Gampang. Dari contoh ini, kurangin atau masukin salah satu atau ganti salah satu variabelnya. Jadi sudah ada perbedaan penelitian dari jurnal referensinya. Sampai contoh lain lagi, pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan ya gimana lu? Halo lagi. Oke. Kok ada garis-garis merah nih ya? Kayak gini, pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan minat beli ulang. Nah, di sini ada 4 variabel juga. Bagaimana cara bacanya, mana variabel X, mana variabel Y, mana variabel Z, misalkan seperti itu. Di sini udah jelas. Pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan itu udah variabel X1, X2 terhadap kepuasan konsumen dan minat beli ulang. Jadi kepuasan konsumen ini bisa jadi dia variabel Y atau variabel moderasi atau intervening, Z di situ. Y dan di sini ini Z-nya, minat beli ulangnya Z di situ. Jadi otomatis kepuasan konsumen dahulu baru minat beli ulangnya atau return buying-nya. Sudah cukup jelas tadi Pak, coba dengan Risaldi ya? Udah. Makasih Bang. Nah, jadi kalian sudah ada punya patokan, tinggal tentukan lokasi penelitiannya aja. Contohnya marketing di mana ya? Saya nggak tahu di mana. Cari yang lokasi yang dekat-dekat dengan daerah Anda dan juga lokasi yang bisa Anda masukin. Contohnya di sebelah rumah saya ada Sike dong, ada Sike ya, atau ada Indomaret dong. Kita lihat setiap hari kita depan lihat Indomaret itu kita lihat itu yang kerja itu kok nggak kelihatannya sedikit istirahatnya ya, atau bagaimana ya? Masuk ke dalam. Apakah dia merasa beban kerjanya tinggi? Apakah bagaimana dia menciptakan layoutnya supaya orang menarik masuk dalam sana, itu masuk ke ranah marketing. Tapi kalau dia kelihatannya kerjaannya banyak, nggak dapat istirahat, dapat segala macam, beban kerjanya tinggi, masuk ke SDM. Terus orang banyak beli di Indomaret menggunakan apa? Misalkan bayar Shopee, bayar Tokopedia, atau bayar apa segala macam, masuk ke sistem informasi. Jadi cara menentukan fenomenanya di sana, cara menentukan masalahnya di sana. Biar terbuka ya teman-teman di sini ya. Oke, jika sudah, saya akan lanjut ke salah satu sumber jurnal yang saya masukkan adalah, jadi kalau jurnal Indonesia cari cukup di Scholar, nggak usah cari di mana-mana. Scholar udah ada semua. Tadi saya bilang tentukan dari variabel, tentukan dari lokasi, tentukan perbedaan dari penelitiannya. Kenapa ngangkat penelitian itu? Seperti apa yang dibilang sama Ramlah ya. Terus saya kasih contoh lagi satu, biar cepat aja. Ini untuk jurnal internasional. Jadi apapun yang dikasih sumber masalah jurnal internasional, lari ke sini, jangan kemana-mana. Semua ada di sini. Seluruh publisher di seluruh dunia ada di sini. Tinggal kita masuk di jurnal ranking. Ingat selalu pilih only open access jurnal ya. Klik only open access. Nah, tinggal tentukan kategori kita. Kita mau apa? Misalkan ini saya kasih contoh. Ada yang jurusan apa tadi? Ekonomi, masuk ke ekonomi. Engineering, masuk ke engineering.
kesehatan masuk kesehatan, matematik masuk ke matematika, nursing masuk ke nursing, sesuai dengan jurusan. Sosial science, ini sosial science ini biasanya administrasi negara, publik. Misalkan saya contohin masuk ke ekonomi ya, business management and accounting. Saya masuk ke business management accounting. Di sini ada all subject kategori, ini juga dimasukin. Accounting, apakah business management, apakah manajemen information system, apakah manajemen of technology and innovation. Ini saya coba contoh manajemen technology and innovation. Ini sesuai dengan prodi kalian, jurusan kalian ya. Setelah dua ini ke pencet dan only open access, ke klik centang, maka akan ada banyak jurnal-jurnal sebelah kiri ini open access. Gimana cara aksesnya Kak jurnal ini? Tinggal diklik aja. Misalkan contoh International Journal of Technology, kita klik. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kebetulan International Journal of Technology ini posisinya di Indonesia. Dan dia statusnya adalah Q1. Otomatis ini adalah Sinta 1 ya. Ini adalah Sinta 1 artinya. Nah, bagaimana setelah itu? Setelah masuk ke sini, ada tulisan homepage. Diklik homepage-nya, maka dia akan masuk ke halaman jurnal tersebut. Ini halaman jurnal tersebut ya. Jadi seperti yang saya bilang, jadi tinggal klik, begitu diklik, dia akan masuk ini. Kalau misalkan kurang lagi, tinggal balik lagi, cari lagi jurnal yang lain. Ya, sebentar. Oke. Nah, bagaimana cara download artikelnya? Gampang banget. Tinggal selalu cari yang namanya isu atau current atau all issue. Jadi di situ ada jurnalnya, artikelnya, maaf, ada artikelnya. Di sini ada latest issue, artinya yang terakhir dikeluarkan. Ini volume 11 nomor 3. Ini per volume dan per isu biasanya dia. Nah, di sini lihat, di sini jurnal-jurnalnya. Kinetic Study, Iteration Development of Spreading. Tadi apa ya scope-nya tadi? Saya lupa tadi. Management Information ya. Improvement of Biotechnics Effect. Nah, kemudian tinggal kita klik aja. Ini misalnya contoh yang kita mau download. Tinggal kita klik ini, download PDF. Maka jurnalnya akan ke download. Nih. Itu salah satu contoh untuk mencari jurnal ya. Ada lagi Sinta, tapi saya rasa Sinta udah cukup di Scholar sama di Scholar untuk lokal, internasionalnya Simago JR nih. Ini udah saya download. Nah, tinggal kita lihat. Nah, ini artikelnya. Bisa dilihat. Ya. Jadi begitu saran-saran saya dalam penentuan judul seperti itu ya. Yang terakhir itu setelah baca jurnal itu gak mungkin lah ada atau setelah baca jurnal atau artikel, yang terakhir adalah berdoa dan berusaha. Jadi semoga saran-saran dari saya setelah webinar ini mungkin bisa menemukan judul ya bagi teman-teman yang belum punya judul. Semoga cepat bisa mendapatkan judul. Kalau masih bingung lagi, bukannya saya atau Yesaya atau Ramlah itu tidak mau memberikan judul, tetapi kami itu tidak mau memberikan judul, cuman mengarahkan supaya kalian mendapatkan judul yang benar. Banyak sekali yang nanya ke saya minta judul, tapi kalau saya kasih judul, nanti pasti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4-nya pasti nanya terus. Kak, bab 1 gimana saya tulis ya judulnya nih? Apa yang saya tulis ya, latar belakangnya apa? Ya karena judul saya kasihkan dan itu dipaksakan dalam penelitiannya. Itu nggak bagus. Cuman saya ngarahkan supaya dapat judul yang tepat. Di sekarang ada masalah nggak? Ini ada nggak? Ini enggak. Oh ada, oh ya ambil begini aja. Masuk. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 nggak nanya lagi.
Kalau misalkan saya kasih mentah-mentah judul, cari judul itu gampang banget. Kenapa saya bilang gampang banget? Seperti tadi saya bilang, scholar, ambil variabel, tambahkan 1, kurangin 1, bedakan 1, selesai perkara, dapat judul. Tapi bisa nggak nanti diaplikasikan di lokasi penelitiannya? Nggak bisa. Nggak semudah itu Johnson gitu misalnya. Itu salah satu kendala yang sering dialami mahasiswa dalam penentuan judul. Makanya jangan sekali-sekali mau dikasih judul. Kalau mau dikasih judul, Kak, tolong kasih judul. Kalau dikasih judul, sekalian dong Kak, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4-nya kasihin juga gitu. Jangan mau judul doang. Dari saya seperti itu ya. Nanti kita lanjut lagi.